Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang plankton yang hidup di danau. Oke. Jadi plankton adalah makhluk tumbuhan atau hewan yang hidupnya menggaung, mengembang atau melayang di dalam air yang kemampuan renangnya terbatas sehingga mudah terbawa arus. Plankton berbeda dengan nekton yang berupa hewan yang memiliki kemampuan berenang bebas, tidak bergantung pada arus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang plankton. Plankton berbeda dengan nekton yang berupa hewan yang memiliki kemampuan aktif, berenang bebas, tidak bergantung pada arus air, contohnya ikan, cumi-cumi, paus, dan sebagainya. Bentos adalah biota yang hidupnya melekat pada menancap, merayap, atau membuat liang di dasar laut. Contohnya kerang, teripang, dan sebagainya. Oke. Sip. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan plankton. Penggolongan plankton digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu satu berdasarkan fungsinya. Secara fungsional, plankton digolongkan menjadi 4 golongan utama, yaitu fitoplankton, zooplankton, bakteri plankton, dan pinoplankton. Fitoplankton disebut juga plankton nabati, adalah tumbuhan yang hidupnya mengapung atau melayang di danau. Zooplankton disebut juga plankton hewani, adalah hewan yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam danau. Yang berikutnya bakteri plankton. Bakteri plankton adalah bakteri yang hidup sebagai plankton. Ini makin memahami bahwa bakteri pun banyak yang hidup sebagai plankton dan berperan penting dalam laur hara dalam ekosistem laut, ekosistem danau. Piroplankton. Piroplankton adalah virus yang hidup sebagai plankton virus. Ini ukuran virus ini ukurannya sangat kecil, kurang dari 0,2 ukuran minimum, dan menjadikan biota lainnya, terutama bakteri plankton dan fitoplankton, sebagai insan atau host. Tanpa insang virus ini tidak menunjukkan kegiatan hayati. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tentang plankton. Berdasarkan daur hidupnya. Berdasarkan daur hidupnya plankton dibagi menjadi 1. Dalam hiloplankton. Dalam kelompok ini termasuk plankton yang seluruh daur hidupnya dijalani sebagai plankton, mulai dari telur, larva, hingga dewasa. Kebanyakan zooplankton termasuk dalam golongan ini. 2. Meroplankton. Plankton dari golongan ini menjadi kehidupannya sebagai plankton hanya pada tahap awal dari daur hidup biota tersebut, yakni pada tahap sebagai telur dan larva saja. 3. Phytoplankton. Phytoplankton sebenarnya bukanlah plankton yang sejati karena biota ini dalam keadaan normalnya hidup di dasar danau sebagai bentos. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut adalah contoh-contoh plankton. Sini kameranya. Nih. Ini adalah contoh plankton yang hidup di tepi danau. Dilihat. Ya, sekian dan terima kasih.